Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu di dalam Renungan Pagi Embun Hermon yang akan mempersiapkan kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kami boleh bangun menikmati hari yang baru dan nafas kehidupan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kembali kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Petrus pasal 4, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ingin setiap orang percaya menyadari bahwa kita dipanggil untuk melayaninya. Kita tidak bisa menyerahkan tanggung jawab pelayanan hanya kepada para pendeta, evangelis, atau rohaniawan. Karena sebesar apapun energi kekuatan yang mereka miliki untuk bisa melayani, tidak mungkin akan bisa menjangkau jiwa-jiwa yang begitu luar biasa banyaknya di luar sana. Karena di luar sana tidak terhitung jumlah jiwa yang harus dilayani. Oleh sebab itulah sudah menjadi satu kewajiban bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus memiliki komitmen untuk mengambil bagian di dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebelum memutuskan untuk melayani Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita. Karena kita melayani Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang sudah membebaskan kita dari belenggu dosa, dan kita tidak bisa bermain-main ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berkomitmen dan setia, serta bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan dengan segenap hati kita. Dibutuhkan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kesetiaan kepada Tuhan agar kita dapat melayani seumur hidup kita. Jika tidak mempersiapkan hati dan hidup kita, bisa saja kita menjadi orang Kristen yang pada awalnya tampak semangat dan antusias di dalam melayani Tuhan, tetapi begitu diperhadapkan dengan tantangan, dengan berbagai-bagai pergumulan yang berat, maka semangat dalam melayani menjadi surut, dan bahkan tidak sedikit di antara orang-orang percaya yang akhirnya mundur dari pelayanannya. Pelayanan yang seperti ini jelas adalah pelayanan yang tidak didasari oleh kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, dan bahkan tidak mempersiapkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelayanan adalah sebuah sikap, tindakan, yaitu melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan segenap hati, dengan sebaik mungkin. Tanggung jawab bukan sekedar bagaimana kita menghadapi dan melewati berbagai persoalan, baik sakit penyakit, kesulitan, keluarga, atau masalah-masalah yang lain, tetapi harus sampai pada titik kita masuk di dalam rencana Tuhan. Ketika kita ada di dalam dunia ini, kita membawa sebuah tujuan surgawi, yaitu mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan juga menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, baik melalui keluarga, melalui tempat di mana kita bekerja, ataupun juga di mana kita melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik.
Mari kita melakukannya bukan lagi sebagai motif ataupun alasan demi mengejar hidup yang lebih baik, tetapi harus menjadi sebuah gaya hidup untuk meresponi segala yang terbaik yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kita harus menemukan, menghidupi, dan menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan melalui keluarga kita, melalui pekerjaan kita, dan juga melalui pelayanan kita di dalam tubuh Kristus. Ketika kita menemukan, menghidupi, dan menyelesaikan rencana Allah, maka semua itu dapat menghadirkan keteladanan, menghadirkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Melayani bukan usaha mencari dan menunjukkan rasa puas, tetapi memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan sebagai teladan kehidupan, sebagai gambaran dari apa yang Tuhan perlihatkan kepada kita, yaitu kehidupan di dalam surga. Kita dapat melayani melalui segala kemampuan, talenta, karunia, kepribadian, dan juga pengalaman-pengalaman rohani yang boleh kita alami bersama dengan Tuhan di dalam hidup kita. Semua bisa kita kerjakan kapanpun dan dimanapun, tanpa terbatas tempat dan juga waktu. Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa dimanapun kita berada, Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan setia, mengambil bagian untuk melayani pekerjaan Tuhan di dunia ini. Pakailah hidup kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memimpin dan menyertai kami. Tuhan yang akan menyertai setiap pelayanan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan bahkan pergumulan kami. Dan Tuhan juga yang akan mengulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, menjamah dan memulihkan kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan, baik secara jasmani ataupun rohani. Dan juga biarlah penghiburan dari Roh Kudus yang akan boleh menguatkan kami yang saat ini sedang mengalami kesusahan, kesedihan, atau duka cita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap teguh menjalankan firman-Nya. Sehat, sukses, dan diberkati selalu untuk kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.